Jadi malam ini kita mau cerita tentang apa nih? Katanya Lin punya cerita nih buat kali ini. Ada sih cerita kawan aku sendiri. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh aku ke rumahnya karena dia bilang rumahnya tuh bakal dijual. Terus pas sampai di rumahnya kan ya kita ngobrol kok jual rumah ini, padahal rumah ini kan udah di rehab, udah bagus. Terus dia cerita. Terus dia cerita bahwa rumahnya enak, rumahnya bagus, cuman lingkungannya, sekitarnya yang bagi dia tuh kurang cocok gitu ya, kurang enak. Emang kenapa lingkungannya? Jadi kawan aku tuh suka keliling komplek. Ngapain? Nah, jadi suka jalan keliling komplek gitu sambil olahraga gitu. Sambil jogging. Jadi dia puterin tuh komplek. Awalnya dia beli rumah itu kan dia nggak tahu tuh keadaan lingkungan di situ. Tapi setelah dia sering keliling komplek, sering jogging di komplek itu, baru dia tahu rupanya ada sesuatu yang enggak betul di situ. I see. Enggak betulnya apa nih? Bikin kita penasaran nih. Betulnya. Enggak betulnya tuh seperti gini loh. Jadi di situ tuh rumahnya kayak couple gitu. Rumahnya dia couple. Jadi tetangganya itu di sebelah rumahnya ada anak yang ODGJ. Awalnya kawan aku pikir cuman hanya itu aja gitu, yang tetangganya yang ODGJ itu cuman hanya itu doang gitu. Tetapi setelah dia tahu ternyata di sebelah rumah kan rumahnya tengah-tengah ya. Sebelah kirinya ODGJ, sebelah kanannya juga sedikit ODGJ juga, tapi nggak terlalu parah. Jadi kayak apa ya, setengah-setengah gitu loh. Jadi dia ngerasa, aku potong, dia ngerasa terganggu. Kanan kirinya ada tetangga yang ODGJ. Terus ODGJ ini mengganggu dia atau gimana nih? Nah, untuk yang di samping rumahnya itu tidak mengganggu sih, cuman kadang terdengar berisik, mereka teriak aja gitu. Yang mengganggu itu yang di depan rumahnya. Mengganggu gimana? Rumahnya itu di depan rumahnya itu juga sama, suka yang di depan rumah itu suka ngamuk-ngamuk gak jelas gitu. Jadi di depannya juga ada ODGJ gitu? Iya. Berarti di sini ada 3 ODGJ gitu ya? Iya, cuman yang sebelah kirinya itu yang lebih yang dia tahu cuman sebelah kirinya aja waktu itu. Nah, dia nggak tahu tuh kalau depannya juga ada, cuman yang depannya itu kayak kurang-kurang gitulah, kurang-kurang 1 on gitulah. Nah, yang gangguan jiwa juga lah gitu ya. Iya, masih gangguan jiwa, cuman masih tarafnya masih parah. Kambuh enggak gitu loh. Kalau lagi kambuh itu kadang suka ambil kayu, orang lewat itu suka dilemparnya. Bahaya tuh. Ngeri banget. Iya. Nah, itu sampai yang di depannya itu udah dibawa ke rumah sakit jiwa ceritanya. Udah pernah dibawa gitu ya? Iya, tapi si yang
lain yang istilahnya yang ada di rumah itu kan satu bapak itu yang agak-agak satu on gitu loh. Coba gini deh, kita kasih mereka clue aja, kayak misalnya sebelah kanan kita kasih nama si A, kiri si B, yang depan si C gitu. Iya benar. Jadi biar kita nggak bingung. Jadi si C ini bukan hanya dia ya kurang satu on gitu loh. Bukan hanya dia yang punya gangguan jiwa, tetapi ada dua di rumahnya yang hampir sama kayak dia. Satu rumah dengan si C ini? Iya, satu rumah adalah si C. Oh, terus berarti banyak dong yang ODGJ di situ? Banyak. Terus di situ selain ODGJ, itu kan rumahnya kan berhadap-hadapan couple ya, berhadapan tapi couple. Nah, terus di sebelah rumah C juga orang-orangnya bermasalah juga. Jadi tuh di sekitar komplek itu orangnya tuh bermasalah semua. Jadi yang A, B, C bermasalah dengan gangguan kejiwaan juga. Duh, serem banget lingkungan rumah kayak gitu ya. Iya, berarti lebih dari 5 orang gitu ya yang gangguan jiwa di situ. Ya, mungkin karena menurut cerita kawan aku setelah dia tahu dan dia pun terkejut gitu bahwa banyak yang raja-raja yang tinggal di situ. Makanya dia berasumsi bahwa tanah itu tuh tanah kutukan. Karena banyak yang kayak gangguan jiwa itu ya. Iya, banyak yang kayak seperti gangguan jiwa di situ. Nah, terus jadi kita tinggalkan cerita yang ODGJ itu tadi, karena di balik cerita ODGJ, teman aku tuh cerita soal anaknya awalnya. Oh, bentar, ini teman kamu yang jogging tadi nggak sih? Iya. Oh, alasan. Jadi kita ini perjelas dulu ya. Alasan dia pengen jual rumah. Pertama alasannya karena di sekitar rumahnya tuh ada ODGJ yang bikin dia nggak nyaman. Ya. Terus yang kedua nih, alasan yang kedua gitu ya. Alasan keduanya, jadi dia itu pada saat itu kan bersih rumah ya. Dia berinisiatif mau bersihkan tempat tidur kamar anaknya. Nah, terus dia ke kamar anaknya, dia bersihkan tempat tidur anaknya, ketemulah obat tidur di bawah tempat tidur anaknya. Di bawah tempat tidur atau di bawah bantal? Ya sekitar situlah. Buat apa? Jadi kan dia bingung kan, ini obat apa gitu. Kok dia minum obat ini? Dia pikirnya kayak obat-obat narkotika gitu kan. Kepikirannya ke sana gitu ya. Pikirannya ke sana. Karena kan pergaulan anak ini juga cukup luas ya. Nah, jadi setelah anaknya pulang kerja, ditanya sama anaknya, ini obat apa? Anaknya udah kerja. Jadi anaknya tuh nggak mau mengakui. Anaknya bilang obat. Cuman si ibu ini tahu gitu. Kalau ini bukan sekedar obat pusing. Bukan obat. Terus? Awalnya tuh anaknya tuh nggak mau ngaku gitu kan. Setelah mamanya tuh, kawan aku tuh ngomel, istilahnya sampai marah, sampai mau mukul anaknya,
Baru anaknya cerita bahwa itu Obat tidur. Nih kenapa nih anaknya sampai minum obat tidur? Iya. Nah, ditanyalah sama kawan saya tuh, sama anaknya, "Nak, kenapa minum obat tidur?" Barulah anaknya bercerita bahwa dia itu sering dengar bisikan-bisikan yang bagi dia tuh tidak jelas gitu loh, tapi sering terdengar di telinganya gitu, sampai dia tuh nggak bisa tidur malam. Bisikan kayak gimana? Bisikan-bisikan kayak mungkin suara-suara atau apalah ya. Karena pengakuan anaknya tuh merasa dia itu diteror kayak mau dibunuh gitu. Dibunuh? Iya. Ini nih bikin penasaran ya si anak ini. Sampai akhirnya minum obat tidur. Apa juga dia ini punya gangguan kejiwaan juga? Apa? Ini menarik nih ceritanya nih. Jadi gimana kelanjutannya? Nah, jadi orang mau bunuh gimana? Kata mamanya bilang kan. Maksud kamu nih apa? Kata mamanya bilang. Iya mah, ada orang kayak tinggi besar bawa parang itu tuh mau bunuh dia gitu. Kadang tuh berbisik yang dia tuh kadang sampai dia tutup telinga, kadang nggak ngerti bisikan apa gitu. Dia sendiri tuh nggak ngerti apa dibisikin, cuman kayak orang tuh berbisik gitu di telinganya. Tunggu. Berarti kan dia bilang tadi kan bawa parang kan? Berarti dia ngelihat secara nyata gitu ada sosok yang bawa parang mau ngebunuh dia. Iya. Apa dia ngelihat? Iya, kayak itu anak itu mulai berhalusinasi gitu. Nah, jadi kawan aku tuh mengkaitkan cerita anaknya dengan yang terjadi di lingkungan tetangganya itu. Yang ODGJ Apakah itu ya? Apakah Oke, kita anaknya dapat ini, kaitannya, iya. apakah anaknya ini mulanya tetangga-tetangga itu seperti anaknya ini gitu ceritanya. Makanya, Dia mulai kepikirannya ke sana gitu ya. ya Ada karena faktor X gitu ya. iya betul, ada faktor X di situ. Apakah anaknya ini gejala tetangga-tetangganya ini seperti anaknya gitu. Dia mulai curiganya ke situ. Makanya tadi dia mau pindah gitu ya dari situ karena dia yakin ini bukan hal yang umum gitu karena hampir semua lingkungannya kayak ada gangguan jiwa gitu. Dia takut anaknya juga bakal seperti itu gitu ya. Betul. Nah, sampailah dia mencari orang pintar lah untuk mengobati anaknya. Nah, orang pintar itu didatangilah ke rumah dia. Nah, dari orang pintar itulah dia tahu bahwa rumahnya dulu memang pernah ada praktek perdukunan di situ. Wah. Nah, makanya dia beli rumah itu murah banget. Rumah di tengah kota dengan harga 200-300 juta itu kan murah. Iyalah. Betul nggak? Murah banget itu. Iya. Nah, terus si orang pintar tuh bilang bahwa memang di rumahnya itu ada penunggu tinggi besar. Dan kata si kawan aku bilang, dia tuh si jin ini ya, kita sebut dia jin ya. Jin ini bisa berubah wujud seperti orang rumah itu. Bisa seperti kawan aku, bisa seperti anaknya gitu, bisa seperti suaminya. Ngeri juga ya dia bisa menjelma gitu ya. Iya. Soalnya tuh pernah kan temanku tuh, sebut saja temanku Eva ya. Jadi si Eva ini kan di kamar, terus
tetangganya bisa lihat Eva itu di luar gitu. Oh, Ya kak, waktu itu Eva tuh nggak di luar, tapi Eva tuh di di kamar. dalam kamar. Kamar. Oh, Ngeri banget sih kayak gitu. iya. Nah, si anak itu sebut saja anaknya, anak si Eva ini kan ada 2 perempuan semua. Nah, yang Eva ketemukan obat tidurnya itu anak musuhnya. Oh. Terus anak yang pertama ini kan mau pergi ya, mau jalan Mau gitu keluar kan, rumah, mau jalan. mau keluar rumah. Teman-temannya ini kan jemput nih anak yang pertama nih. Terus kawan-kawannya ngelihat anak yang musuhnya ini ada di depan pintu. Padahal nggak ada. Terus kawan-kawannya nelpon anak dia yang pertama, ngomong kok adikmu cuek sih gitu. Cuek gitu ya. Nggak kalau ada teman-temanmu datang. Padahal adiknya tuh di samping dia gitu. Terus siapa di depan pintu? Set. Aduh, ngeri banget sih tuh. Kejadian kayak gitulah yang buat kawan aku tuh bakal jual rumahnya. Oh, ngeri banget ya punya rumah kayak gitu ya. Jadi kepikiran nggak sih kalau yang sosok hitam gede itu tuh ada kaitannya dengan si dukun itu nggak sih yang dulu itu? Iya benar. Iya kan? Iya benar. Apa itu peliharaan si dukun itu? Jadi ya, ini kayaknya aku jadi aku tambah penasaran nih, itu kata si orang pintar ini tadi ya, apa emang si dukun itu tinggal di situ, terus jinnya masih menetap di rumah itu, di dukunnya udah kemana gitu kali ya? Bisa jadi tuh. Iya. Sepertinya dukunnya itu pindah dan itunya nggak mau ikut. Ada seperti itu kok. Oh, jadi jinnya tuh betah gitu ya di rumah itu dan ngerasa udah jadi rumahnya dia gitu. Ya, terus ini ngeri lah. Terus selama dukun itu kemarin masih hidup, mereka tuh nggak pernah diganggu lagi. Dan si anak bungsunya itu nggak pernah, istilahnya udah nggak pernah digangguin, nggak pernah terdengar suara bisik-bisikan lagi. Ini dukun yang bantuin mereka ya? Orang pintar atau ini si dukun yang masih hidup kamu bilang meninggal itu yang bantuin anaknya itu kan? Iya. Cuman kata kawan aku, dukunnya itu sekarang udah meninggal juga. Dan jadi anaknya masih diganggu. Dan kembali lagi makhluk itu sepertinya. Dukun itu, waktu dipegang dukun itu, mereka tuh kayaknya tuh udah hilang gitu. Nggak pernah diganggu lagi anaknya, nggak pernah ada lagi penampakan. Iya. Setelah dukunnya itu meninggal, mungkin karena sakit atau apalah ya, itu seolah-olah makhluk itu datang lagi gitu. Dan menimbulkan ini lagi gangguan buat si anak bungsunya tadi gitu, dia dapat bisikan lagi gitu ya, terus ada penampakan lagi. Iya. Gitu. Jadi ya wajar sih ya kalau mau jual rumah. Aku juga ngeri. Mana dikelilingin ODGJ lagi kan? Iya, yang paling kuat ODGJ-nya itu kan di kiri kanan dia. Kalau yang di depan itu masih ya bisa dibilang ya agak-agak kurang lah gitu. Tapi belum terlalu parah. Iya, belum yang parah gitu. Yang parah itu yang di sisi kiri, sisi kanannya. Dan rumahnya itu di tengah-tengah. Parahnya itu gimana? Ya sebelah
Itu tuh yang sebelah rumahnya itu dikurung loh, OTGJ-nya. Soalnya sering ngamuk. Oh, Kayak di sampai kerangkeng gitu ya. di kerangkeng. Ya di kerangkeng gitu. Oh, Itu kerangkengnya besar kayak kerangkeng macan atau harimau gitulah. Kalau di tapi kebun ngeri binatang. juga, maksudnya apa nggak diobatin gitu, Iya. nggak dibawa. Itu kenapa nggak dibawa ke rumah sakit jiwa kan? Iya. Atau kayak dipanggilin orang pinter lah gitu kan. Kayak temen kamu tadi kan. Iya. Iya. Tapi beneran aku jadi Betul. penasaran deh. Ini akhirnya itu anaknya sampai sekarang masih terus diganggu. Iya, sampai sekarang. Cuman mungkin sekarang karena mereka tuh, jadi aku melihat di sekeliling dinding-dindingnya itu kayak ada, mereka kan udah mungkin udah punya kepercayaan masing-masing ya. Jadi kayak ada jimat lah gitu untuk menangkal makhluk itu. Oh. Tapi tetap sih dia udah, rumahnya tuh udah laku dijual kok, tinggal mereka pindah aja. Oh. Tapi ngeri juga tuh yang beli. Dia nggak cerita doang. Dia nggak cerita gitu ya. Yang beli, katanya yang beli itu anaknya agak-agak juga gitu loh. Loh, Kok soalnya gini, soalnya seperti ini ya. kayak narik energi juga Iya. sebenarnya ya. Betul. Soalnya gini, kawan aku si Eva, Iya. kan itu kan udah orang tuh yang udah ngeliat rumah dia tuh udah sering, cuman nggak laku gitu. Oh. Terus sampai dia bagusin rumahnya lagi, sampai dia beli perabotannya bagus-bagus, itu tuh tetap nggak laku. Pas ada yang cocok, orangnya ya seperti itu juga gitu. Oh. Beneran sih ya, kayak ketarik gitu energinya ya. Iya, makanya si Eva ngomong mungkin orang-orang seperti mereka yang tertarik dengan rumah ini. Jadi Ngeri juga, aku merinding loh dengernya. Jadi begitu orang itu mau beli, kawanku bilang, udah ambil aja perabotannya, nggak apa-apa, aku nggak bawa apa-apa. Oh, yang penting kejual aja gitu ya. Kan, mungkin dia pasti terjual aja rumah itu, gitu. Oh, gitu. Jadi Waduh, benar-benar nih kita nggak tahu endingnya sama pemilik yang baru. Jadi kepikiran kayak gini nggak sih aku tuh, kayak itu tuh si dukun yang pertama itu yang punya jin ini. Jadi dia tuh kayak numbalin nggak sih, kayak ngasih makan si jin ini dengan energi orang di sekitar situ gitu kan? Iya, sepertinya. Beneran aku juga merinding loh. Beneran, jangan-jangan emang kayak gitu ya? Iya kan? Iya. Makanya kawan aku bilang, kasihannya yang jadi korbannya ini loh, kasihan. Iya. Makanya kawan aku bilang mungkin tanah ini tanah kutukan gitu, tanah di sekitar gitu. Tapi ya kalau dipikir tanah kutukan, ya nggak tahu juga sih ya. Tapi memang bener sih, aku yakinnya yang seperti Syah bilang. Kayaknya ini ada unsur tumbalnya itu kayaknya ya. Makanya jinnya tuh kayak nggak mau ikut si dukun itu pindah kan? Mungkin dia tuh udah kayak keenakan kan, karena kayak makanannya tuh udah ada di situ gitu kan? Ada gitu. Aduh, ngeri banget Iya ya, bisa satu komplek sebanyak itu yang ODGJ kan ngeri. Iya. Dan itu tuh jadi, ya itu tadi mungkin kalau kata saya udah kayak tumbal aja. Kalau misalkan tuh satu rumah itu yang enggak OTGJ, pasti ada masalah di rumah itu. Misalnya tuh ada yang nggak bisa ngomong gitu. Oh, jadi kayak itu kayak cacat gitu lah ya? Iya. Kalau misalkan di tetangga yang lain lagi. Ya, jadi tuh adalah setiap rumah tuh ada sesuatu yang bermasalah lah di situ. Di daerah itu ternyata di gitu setelah. Ya. Setelah Upa ini berkeliling melihat
di sekitar lingkungan dia seperti itu, makanya dia tuh udah lama pengen jual rumahnya setelah dia tahu keadaan lingkungannya seperti itu gitu. Oh, jadi aku nyambung nih dari yang cerita Lin dari awal, dia jogging, dia jalan-jalan, dia keliling-keliling, ternyata dia akhirnya menemukan bahwa tetangga-tetangganya yang lain juga punya masalah gitu. Iya, Ada aja gitu masalahnya, dan dia mulai berkeyakinan ini udah ada yang nggak beres nih daerah ini nih, gitu kali ya. iya. Dia merasa memang daerah itu emang Nggak beres gitu ya. nggak beres gitu, lingkungannya juga pokoknya. Aduh, serem Karena dia bilang gini, kan aku tanya, kok kamu mau beli rumah ini, kok kamu mau beli rumah ini gitu. Terus Iya. dia jawab kan, karena murah rumah tadi ini ya. murah. Bayangkan di tengah kota harga rumah sekitar 200 sampai 300 kan, Iya. murah banget gitu. Wah, Ya, seru juga ya cerita kita kali ini. Iya. tapi aku merinding loh, bener Tapi- merinding. Iya, aku juga ngerinding dengarnya. Aduh, nggak kebayang deh. Kebayang. Iya, itu tuh kayak Ya, semoga banget sih. lain kali. Ya, semoga lah pemilik yang baru, atau kita tetap berdoa ya, semoga gimana lah gitu seterusnya ini, supaya ada orang nggak jadi korban lagi gitu, Iya. harapan kita ya. Semoga Iya, mereka tuh seperti kayak itu. kepikiran sih mau ngobatin lah, kayak entah manggil orang Iya, tua atau diapain kek iya, gitu ya. sesuai kepercayaannya lah gitu kan. Heeh. Karena kalau Ya, dibiarin kita kayak doain gini yang kan terbaik. lama-lama ngeri ya, bisa turun Iya, ngeri banget kan. ya. Heeh. Iya. Dan akan ada korban-korban baru lagi gitu. Iya benar. Iya, ada korban-korban selanjutnya. Terus satu lagi, Lin, itu yang Sebelum ditutup. yang bermasalah itu tuh cuman kayak apa, semua yang tinggal di komplek itu, atau ada orang yang nggak kena masalah gitu, kayak misalnya entah si jin ini menyerang rumah tertentu, suku tertentu di komplek itu, atau memang satu komplek itu Tapi mereka satu suku. kayaknya orang tertentu aja sih yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Ngerti nggak? Ya, yang sesuai dengan Atau- kepercayaan mereka aja sepertinya. Atau itu tadi yang aku tangkap, karena dia ngerasa dia ya, si jinnya dia mungkin ngerasa frekuensi korban yang bakal jadi korban nih gitu nih. Ini gitu. Dia yang milih gitu kali ya. Mungkin juga Bisa tuh. jadi. Ya, kita mah Bisa. ngeri juga kayak gitu. Iya. Ya, semoga nggak ada korban-korban lagi ya. Si temannya juga syukurnya udah udah pindah ya, udah kejual gitu. Iya, udah kejual. Cuman dia masih di situ. Dia masih cari kontrakan yang Oh, kayak Nyaman dikasih lah, waktu iya. gitu buat pindah. iya. Karena dia pun bilang dia pindah, dia nggak ada bawa apa-apa. Dia nggak bawa apapun yang ada di situ. Yang penting rumahnya laku aja gitulah. Udah. Iya. Iyalah, orang juga mikirnya yang penting nyawa selamat aja Iya. gitu ya. Berarti Iya. tunggu satu lagi nih. Berarti yang si orang yang ODGJ ini mungkin mereka tuh berhalusinasi sama kayak si anaknya si Eva kali ya. Iya. Iya. Makanya mereka suka teriak-teriak gitu mungkin ya. Makanya gejalanya itu mungkin seperti Eva awalnya. Oh, gitu. Gimana kita sudahi dulu malam ini. Iya. Iya. Udah speechless banget. Aku kayak Aku udah speechless juga dengernya. Ya, kita harap Aku para yang nonton channel kita ini juga bisa inilah ya, sama-sama kita mengharapkan yang terbaik lah buat daerah itu ya. Iya. Atau teman-teman lain kalau ada cerita gitu juga bisa dikirimin ke kita. Siapa tahu bisa kita ceritain di sini juga. Siapa tahu ada Iya, yang pengalamannya betul. sama kan? Iya, betul. Oke, Lin, ada yang mau Oke, Syah. disampaikan lagi? nggak ada sih, gitu aja. Aku soalnya Iya, aku udah makasih, merinding Lin. banget.
Aku udah Ya merinding ceritanya banget. makasih Lolin. Makasih udah mau berbagi sama kita nih kali ini. Oke.